Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar kita semua? Perkenalkan, nama saya Josefa Tetika Parang, SPI MSI. Saya adalah dosen pada program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Pada proses sertifikasi dosen terdapat penyusunan dokumen, pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang terbagi atas 3 unsur, yaitu unsur pengajaran, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta unsur pengabdian kepada masyarakat. Dalam unsur pengajaran, saya akan membuat video pembelajaran satu mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Nama mata kuliah, diversifikasi dan pengembangan produk perikanan, kode mata kuliah THP 2071, bobot 3 SKS yang akan dikontrak oleh mahasiswa semester 5. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu memiliki pengetahuan terkait produk dan teknologi perikanan, bioteknologi dan bioprospeksi sumber daya perikanan. Yang kedua, memiliki kemampuan pemanfaatan sumber daya pangan laut dan pengembangan hasil perikanan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengembangkan pribadi yang percaya diri, bertanggung jawab dan berwirausaha berdasarkan etika agama, etika moral dan nasionalisme. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip teknologi pengolahan, diversifikasi dan pengembangan produk perikanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sains dan teknologi serta membuat produk pengolahan berbahan baku hasil perikanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan produk baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sedangkan untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip teknologi pengolahan dan pengembangan produk perikanan. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan karakteristik hasil perikanan serta prospek pengembangan produk perikanan. Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pengolahan ikan asap dan diversifikasi pengolahan ikan asap. Mahasiswa mampu menjelaskan surimi. Mahasiswa mampu menjelaskan breaded seafood product. Mahasiswa mampu menjelaskan produk fermentasi. Mahasiswa mampu menjelaskan seafood extract dan flavor. Dan mahasiswa mampu menerapkan konsep diversifikasi dan pengembangan produk baru dalam bidang perikanan. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip, cara dan metode pengembangan hasil perikanan menjadi produk baru yang inovatif dan memiliki nilai komersial. Bahan kajian materi pembelajaran, pendahuluan dan tujuan umum pengembangan produk perikanan, prinsip teknologi pengolahan, pengembangan produk perikanan, jenis-jenis hasil perikanan, karakteristik produk perikanan, prospek pengembangan produk perikanan, pengolahan ikan asap, diversifikasi pengolahan ikan asap, pengolahan surimi, pengolahan kamaboko, pengolahan dan pengembangan produk nugget, pengolahan dan pengembangan produk kaki naga, pengolahan dan pengembangan stik ikan, pengolahan dan pengembangan crayfish, pengolahan dan pengembangan bakso ikan. Kemudian teknologi fermentasi, teknologi pengolahan ikan dan hasil perikanan lain, teknologi pengolahan oyster sauce, teknologi pengolahan flavor enhancer, serta praktek lapangan atau laboratorium. Mode perkuliahan pada mata kuliah ini adalah secara tatap muka dan daring. Metode pembelajaran secara DIA atau Delivery Interaction Assessment. Materi yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran adalah teknologi pengolahan ikan asap dan diversifikasi pengolahan ikan asap.
pengaplikasian metode DIA, yaitu untuk delivery saya akan menyampaikan materi secara ceramah, diskusi kelas, dan presentasi. Untuk interaction atau interaksi dengan mahasiswa secara tanya jawab, dan untuk assessment atau penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan RPS materi ini, indikator penilaiannya adalah keaktifan dalam perkuliahan, keaktifan dalam diskusi kelas, dan kualitas materi presentasi yang dibawakan oleh mahasiswa. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pengolahan ikan asap serta mahasiswa mampu menjelaskan diversifikasi pengolahan ikan asap. Berikut ini adalah tayangan video pembelajaran saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat siang adik-adik mahasiswa, apa kabar di hari ini? Baik, Cik. Oke, puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Di hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 dengan materi teknologi pengolahan ikan asap. Sebelum Encik masuk pada materi kita hari ini, Encik akan menayangkan rencana pembelajaran semester dari materi kita tentang pengolahan ikan asap. Boleh kelihatan ini? Boleh kelihatan? Dan Cik. Oke. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pengolahan ikan asap dan diversifikasi pengolahan ikan asap. Kemudian untuk bahan kajian materi, teknologi pengolahan asap dan diversifikasi pengolahan ikan asap. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya, yaitu secara ceramah, tanya jawab, diskusi kelas, dan presentasi. Untuk ceramah dan tanya jawab, kita sudah laksanakan pada minggu yang lalu dan akan kita laksanakan pada hari ini. Sedangkan untuk diskusi kelas dan presentasi, kita akan laksanakan pada minggu yang akan datang pada materi ke-7. Kemudian untuk media pembelajarannya, buku ajar dan video yang berhubungan dengan materi kuliah. Untuk waktunya, 3 kali 2 kali 60 menit atau 3 kali 120 menit tatap muka. Sedangkan untuk tugas dari mahasiswa, mahasiswa mendiskusikan permasalahan yang disusun oleh dosen, kemudian diskusi dalam kelas, kemudian presentasi dalam kelas, dan mahasiswa secara individu menyusun ringkasan dengan topik pengasapan. Kemudian untuk penilaian, indikator penilaiannya adalah keaktifan dalam diskusi kelompok, kemudian keaktifan dalam perkuliahan, kemudian kualitas ringkasan hasil kajian mahasiswa secara individu, yang terakhir adalah kualitas makalah hasil presentasi. Itu adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk hasil perikanan, lebih khusus materi kita tentang teknologi pengolahan ikan asap dan diversifikasi pengolahan ikan asap. Kemudian kita masuk pada PowerPoint. PowerPoint materi kita. Saya mau share di sini untuk PowerPoint-nya. Apakah bisa kelihatan PowerPoint-nya? Bisa nggak kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Bisa, Cik, bisa. Oke. Sebelum kita masuk pada materi ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bentuk pengolahan dan pengawetan ikan. Coba tolong siapa yang boleh menyebutkan atau menjelaskan secara singkat bentuk-bentuk pengolahan dan pengawetan ikan. Oke, siapa yang boleh? Izin menjawab, Enci. Oke.
bentuk-bentuk pengolahan dan pengawetan ikan, yaitu pendinginan, pembekuan, fermentasi, penggaraman, pengeringan, pengalengan, dan pengasapan. Nah, oke. Jadi, itu adalah bentuk-bentuk pengolahan dan pengawetan ikan. Jadi, pengasapan termasuk salah satu bentuk atau salah satu proses pengawetan dan pengolahan. Nah, dalam pengasapan, dia mengalami penggaraman terlebih dahulu, kemudian pengeringan, setelah itu kemudian dilakukan pengasapan. Nah, untuk jenis-jenis pengasapan terbagi atas dua, yaitu pengasapan secara tradisional maupun pengasapan secara modern. Nah, pengasapan secara tradisional, metode menggunakan tungku atau rumah pengasapan sederhana dengan bahan bakar seperti kayu, serbuk gergaji, tempurung, dan sabut kelapa. Nah, kelebihan dari pengasapan ini memberikan rasa dan aroma khas yang kuat, mempertahankan tradisi, tetapi ada juga kekurangannya, yaitu tidak dapat mengontrol suhu, kurang terjaga kebersihannya, hasil yang diperoleh tidak seragam, dan mudah terkontaminasi mikroorganisme. Kemudian yang kedua, pengasapan secara modern. Metode. Alat yang digunakan adalah alat pengasapan seperti smoking cabinet. Kemudian kelebihannya suhu dapat terkontrol, hasil pengasapan lebih seragam, lebih higienis, kemudian resiko terkontaminasi lebih rendah, dan selain kelebihan ada juga kekurangannya, membutuhkan investasi alat, kemudian biaya yang dibutuhkan lebih banyak, rasa dan aroma khas ikan asap yang dihasilkan bukan lagi aroma yang khas, tetapi aromanya sudah berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan antara pengasapan tradisional maupun pengasapan modern. Untuk alat sederhana hanya menggunakan tungku dan rumah asap yang sederhana. Pada pengasapan modern, alatnya lebih kompleks, menggunakan alat seperti smoking cabinet maupun generator asap. Kemudian untuk bahan bakar, pada pengasapan tradisional menggunakan bahan bakar kayu, serbuk gergaji, sabut kelapa, dan tempurung kelapa. Pada pengasapan modern, alat yang digunakan, bahan bakar yang digunakan tergantung jenis alatnya. Bisa juga menggunakan asap cair. Untuk kontrol suhu pada pengasapan tradisional, suhunya tidak bisa dikontrol. Sedangkan pada pengasapan modern, suhunya dapat dikontrol. Untuk hasil pada pengasapan tradisional menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Kemudian ikan asap yang dihasilkan kurang seragam. Pada pengasapan modern, hasil ikan asap seragam, kemudian lebih higienis, kemudian aroma bisa berbeda. Kemudian untuk keamanan, pada pengasapan tradisional, potensi kontaminasi mikroorganisme lebih tinggi. Sedangkan pada pengasapan modern, lebih aman. Untuk biaya, pada pengasapan tradisional relatif murah, sedangkan pada pengasapan modern lebih mahal. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk pengasapan. Ada 5 bentuk pengasapan. Yang pertama yaitu pengasapan dingin atau cold smoking. Suhu pengasapan rendah, biasanya di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian untuk proses pengasapan memakan waktu lebih lama. Tujuannya lebih untuk memberikan rasa dan aroma khas asap pada ikan, bukan untuk mengawetkan secara signifikan. Cocok untuk ikan yang memiliki kandungan lemak sedang hingga tinggi. Yang kedua, pengasapan hangat atau warm smoking, suhu pengasapan antara 30 sampai 50 derajat Celcius. Proses pengasapan lebih singkat dibandingkan pengasapan dingin. Kemudian memberikan efek pengawetan dan juga rasa serta aroma asap pada ikan. Yang ketiga, pengasapan panas. Suhu pengasapan tinggi sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Proses pengasapan relatif lebih cepat, hanya beberapa jam. Kemudian ikan diasapi hingga matang sehingga bisa langsung dikonsumsi. Memberikan efek pengawetan yang lebih baik dibandingkan dengan pengasapan dingin. Yang keempat, pengasapan cair atau liquid smoking. Menggunakan asap cair yang diekstrak dari kayu yang dibakar. Proses pengasapan lebih cepat dan praktis, tidak memerlukan alat pengasapan khusus. Kemudian
Asap cair mengandung senyawa kimia seperti fenol, asam organik, dan karbonil yang dapat memberikan rasa, aroma, dan sifat antimikroba pada ikan. Yang kelima adalah pengasapan listrik atau electric smoking. Nah, menggunakan alat pengasapan yang modern yang mempunyai aliran listrik untuk menghasilkan asap. Suhu dan waktu pengasapan dapat diatur dengan presisi. Kemudian proses pengasapan lebih terkontrol dan efisien. Kita masuk dalam tahapan pengasapan ikan. Yang pertama, pembersihan ikan. Siapa yang boleh jelaskan sedikit? Ini pembersihan ikan ini bagaimana ini? Kan sudah melewati mata kuliah penanganan hasil perikanan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Pembersihan ikan yang bagaimana? Coba, siapa yang boleh jelaskan Izin sedikit? menjawab. Oke. Pembersihan ikan dilakukan dengan membuang insang dan isi perut, kemudian dicuci dengan air bersih. Nah, oke, jadi pembersihan ikan membuang insan dan isi perut, kemudian dicuci kembali dengan air bersih. Eh, Lebih bagusnya menggunakan air mengalir. Nah, setelah pembersihan ikan, kita lakukan penggaraman menggunakan garam kering atau garam basah. Garam basah di sini adalah larutan garam. Kemudian setelah penggaraman dilakukan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan dijemur maupun diangin-anginkan. Setelah pengeringan dilakukan pengasapan. Pada proses pengasapan kita dapat menggunakan 5 bentuk pengasapan tadi. Tergantung kita mau pilih yang mana. Boleh dilakukan pengasapan dingin, boleh hangat, boleh panas, boleh pakai dengan asap cair maupun dengan pengasapan listrik. Setelah itu ikan yang sudah dihasilkan kita lakukan pendinginan. Setelah pendinginan dikemas, dilakukan pengemasan. Kita bisa menggunakan pengemas vakum maupun non vakum. Sini Enci akan menayangkan video tentang pengasapan secara tradisional maupun secara modern. Jadi kita akan melihat video pengasapan secara tradisional maupun secara modern. Hmm. Boleh kelihatan ini? Boleh kelihatan videonya? Boleh, Ci. Oke, nah, ini adalah video pengasapan secara tradisional. Ini pengasapan secara tradisional. Ya. Nah, ini adalah bahan bakar atau sumber asap pada pengolahan tradisional. Nah, hanya dilakukan dengan apa ini? Alat yang sederhana. Dilakukan pada ruangan terbuka. Asap yang dihasilkan begitu banyak asap yang dihasilkan. Oke, jadi itu adalah pengasapan secara tradisional. Kemudian kita lihat di sini pengasapan secara modern. Pengasapan secara modern. Nah, lebih khususnya alat pengasapan. Nah, kelihatan videonya? Boleh?
Di atas ini adalah alat pengukur suhu atau pengatur suhu. Jadi itu adalah video tentang pengasapan secara tradisional maupun secara modern. Di situ di video tadi kita sudah dapat melihat, tadi kan Enci sudah tayangkan perbandingan antara pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Lewat video tadi kita dapat melihat perbandingannya. Kalau pengasapan tradisional hanya menggunakan alat sederhana, dilakukan di ruangan terbuka, sehingga mudah terkontaminasi mikroorganisme. Terus kalau untuk pengasapan modern menggunakan alat pengasap. Nah, sehingga ikan asap yang dihasilkan lebih higienis. Hah? Gimana? Sudah jelas? Sudah, Enci. Oke. Nah, untuk tugas di minggu depan, pertemuan ketujuh, pertemuan kita ketujuh di minggu depan, materi tentang diversifikasi pengolahan ikan asap. Nah, diskusi, kemudian buat makalah dan presentasi kelompok. Untuk pembagian kelompok, satu kelompok 2 orang, diskusi di dalam kelas, setelah diskusi, kemudian presentasi, buat makalah dan dipresentasi. Untuk tugasnya tentang diversifikasi pengolahan asap, pengolahan ikan asap. Nah, banyak jurnal-jurnal tentang diversifikasi pengolahan asap. Contohnya jurnalnya Enci tentang penggunaan atau pemanfaatan limbah kulit buah naga, diversifikasinya mengolah ikan asap. Yang pertama direndam terlebih dahulu di dalam kulit buah naga, konsentrasi kulit buah naga. Setelah itu baru dilakukan pengasapan. Itu adalah salah satu contoh diversifikasi pengolahan ikan asap. Tapi Enci rasa ada banyak jurnal-jurnal tentang diversifikasi pengolahan ikan asap. Kalian bisa lihat atau search di Google, kemudian diskusikan dan dibuat satu makalah, kemudian dipresentasikan. Itu adalah tugas kita di minggu depan. Mungkin ada yang mau bertanya di sini sebelum kita tutup materi kita di hari ini. Mungkin Enci bisa mengulang kembali materi kita ini. Kalau jenis-jenis pengolahan ikan asap terbagi atas berapa jenis? Siapa yang boleh menjawab? Jenis-jenis ikan asap. Siapa yang boleh menjawab? Jenis-jenis pengolahan ikan asap. Secara tradisional maupun secara modern. Hah? Halo? Ya, Enci. Oke. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk apa? Ada 5. Pengasapan dingin, pengasapan hangat, pengasapan panas, pengasapan dengan asap cair, dan terakhir pengasapan dengan listrik. Hah? Sudah mengerti sampai di sini? Ngerti, Ci. Oke. Jadi Enci rasa materi kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan di materi yang ketujuh, diversifikasi pengolahan ikan asap, tetapi dalam bentuk tatap muka. Kita bertemu di kelas, seperti yang sudah Enci sampaikan bahwa kita akan diskusi, kemudian dibuat makalah dan presentasi kelompok. Mudah-mudahan Enci berdoa semuanya sehat-sehat sehingga boleh masuk kelas di minggu depan. Enci rasa materi kita sampai di sini dulu.
Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Enci. Oke. Demikianlah video pembelajaran saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.